Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini ada percakapan antara Bu Irma Nasdem dan Adi Prayitno ya, membahas tentang Hasto yang membuat Hasto mati langkah ya kan. Kita lihat ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung, let's go. Tapi menarik loh Mas Adi, tadi yang Bang Don lempar pertama kali soal tajinya Pak D Jokowi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, saya kira memang harus diakui Jokowi sampai hari ini magnet politiknya cukup kuat ya. Jadi wajar kalau kemudian Jawa Tengah itu merupakan salah satu pilkada yang menjadi epicentrum, dipelototi oleh banyak orang terkait dengan pertarungan Jokowi versus PDIP dan Jokowi versus Megawati Soekarno Putri. Yang lain mungkin terjadi perdebatan, rivalitas yang serius, tapi tidak seserius bagaimana pertempuran ulang. Ini replika Pilpres 2024 ada di Jawa Tengah. Ya tetap katanya di DKI juga mirip. Nah, termasuk juga di DKI. Karena ada faktor Jokowi versus jagoan dari PDIP. Ini kan kemudian publik menyederhanakan bahwa di dua provinsi ini adalah tanding ulang antara kekuatan politik Jokowi dengan kekuatan politik PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Tak perlu lagi ditutup-tutupi, Pak. Kepentingannya apa sebetulnya seorang Jokowi cawe-cawe terus-menerus, karena banyak sekali kritik yang mengatakan kayaknya kekuasaan itu ediktif ya. Sama, Mas? Satu argumen saya secara sederhana. Jokowi juga ingin tunjukkan kepada publik. Sekalipun tak lagi jadi presiden, tapi magnet, tapi tuah politik Jokowi itu masih dianggap penting dan signifikan. Yang kedua, Jokowi tentu juga ingin menunjukkan kepada lawan-lawan politiknya, khususnya kepada PDIP, bahwa orang-orang Jokowi yang bertanding di pilkada, baik di Jakarta dan di Jawa Tengah, itu bisa dimenangkan. Nah, itu yang saya kira, di awal saya mengatakan ini adalah residu Pilpres. Kalau Jokowi misalnya kalah dengan yang lain, ya mungkin tidak terlampau menyakitkan. Tapi kalau kalah sama PDIP, beda ceritanya. Begitu kalau pun terjadi seperti itu. Nah, makanya bagi saya wajar kalau kemudian banyak yang menganggap Jakarta dan Jawa Tengah ini adalah menjadi pilkada pertaruhan politik Jokowi dengan pertaruhan politik PDIP Megawati Soekarno Putri. Mungkin sederhananya, memang masih ada kartu truf yang sangat kuat untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia akan memenangkan cawe-cawe itu. Ya, sebenarnya pemilih di bawah ini kan menganggap Jokowi, jejak-jejak politiknya di Jawa Tengah dan Jakarta masih ada. Terlepas dari berapapun jumlah persentasenya, itu yang sepertinya membuat kenapa Jokowi itu harus tampil ke publik, memberikan dukungan secara terbuka kepada Lutfi dan Ridwan Kamil. Dan tidak ada yang melarang Jokowi untuk mengendorse siapapun kan? Nah, per hari ini tak bisa lagi Jokowi disebut cawe-cawe, karena sudah rakyat biasa seperti kita, Pak. Iya, rakyat biasa, tetapi karena dia mantan presiden, orang tetap mempersoalkannya, kira-kira begitulah. Nah, itu yang saya kira tinggal diuji seberapa kuat sebenarnya endorsement, dukungan politik yang diberikan oleh Jokowi, baik di Jawa Tengah ataupun di Jakarta. Tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya, karena ada kecenderungan seseorang kalau sudah tak lagi menjadi pejabat publik, aura kebintangannya itu berkurang. Calon itu akan menolak, Bang, di-endorse oleh orang yang memang resistensinya kuat. Kenapa Lutfi menerima? Tetapi kalau calonnya melemah, apa boleh buat kan? Nah, salah satunya mungkin karena saya melihat ya jelang pencoblosan tanggal 27 November, semua calon ini pastinya sudah mengkapitalisasi segala instrumen kekuatan politiknya. Instrumen elit kunci, ada pakai artis, pakai tokoh lokal, pakai tokoh-tokoh pemuda, kemudian asosiasi-asosiasi organisasi politik, sayap kanan, sayap kiri. Karena dalam demokrasi langsung, satu suara itu penting. Secara statistik tidak mungkin ada angka 10 tanpa ada angka 1. Jokowi sepertinya berhitung juga, sekalipun misalnya harus disebut Jakarta itu bukan basisnya Jokowi, tapi setidaknya Jokowi masih bisa mengamplifikasi sedikit banyak kekuatan politiknya untuk mendukung Ridwan Kamil dan Suswono memenangkan pertarungan di Jakarta. Kan gitu jalan ceritanya yang kita tangkap. Iya. Cuman tidak terbayang kalau saya kalah karena melawan Jokowi, saya bilang, oh wajar. Gitu. Tetapi andai kata endorsement itu tidak efektif dan tidak mencapai tujuannya, apa yang akan terjadi? Ya, ini yang saya sebut. Ini kalau di awal saya sebutkan adalah pertarungan hidup mati Jokowi, hidup mati PDIP dan Megawati. Ini ada di atasnya lagi, Bang. Ini pertaruhan harga diri. Harga diri atau gengsi? Harga diri dan gengsi, Bang. Tapi Harga diri dan gengsi. Kalau melihat riwayatnya Bu Mega, mungkin gengsi dan harga diri itu beda tipis ya, Mas Adi ya.
Artinya kita lihat waktu hubungan komunikasinya Bu Mega dengan Pak SBY, ya kan? Ini bukan hanya soal siapa yang di-endorse gitu. Nah, kalau Anda melihat ini panggung buat siapa sebenarnya nih? Buat Jokowi atau buat calon yang bertarung? Kalau dari segi Jokowi sebenarnya, Jokowi ini tidak ingin kelihatan sebagai orang yang tidak punya kekuatan politik setelah nggak jadi presiden. Jadi Jokowi ingin bilang bahwa orang-orang terbaiknya yang selama ini dianggap sebagai Jokowismen itu menang dalam pilkada. Yang kedua, tentu Jokowi itu juga ingin kasih pesan bahwa Jokowi ini nggak pernah kalah dalam politik, Bang. Iya, ngerti. Tetapi kan begini, kadang-kadang politik mengendorse kan berdasarkan kepentingan. Betul. Jadi itu beyond capability, beyond kalkulasi-kalkulasi profesional gitu. Betul, kan kita bisa lihat tokoh yang didukung, kira-kira begitu. Betul. Tidak jelek tentu, tetapi kan kita bisa membanding-bandingkan. Kira-kira kalau lihat Mas Adi, seperti apa ya yang begini? Saya begini ya. Pertama saya ingin melanjutkan. Ini kan semacam Jokowi ingin menunjukkan bahwa dalam pemilu tidak pernah kalah. Dalam pilkada akan dilanjutkan, Jokowi ingin disebut tidak akan pernah kalah. Ini yang saya sebut sebagai perjudian yang mahal. Karena kalau calon-calon Jokowi di Jawa Tengah dan Jakarta kalah, orang akan bilang, Jokowi ternyata tidak ada apa-apanya kalau tidak bersama PDIP dan kalau sudah tak lagi jadi presiden. Artinya Jokowi selama ini hebat karena PDIP dan karena jadi presiden. Nah, ini yang saya kira pertaruhan yang mahal bagi Jokowi. Dan karena bansos. tinggal diuji. Kan sudah dilarang. Apakah setelah tidak ada instrumen untuk mengakses sumber kekuasaan, Jokowi masih kuat atau tidak? Kan Tapi, itu jalan ceritanya. Nah, ini menarik, sangat menarik. Iya, ini menariknya juga, Mas Adi. Artinya PDIP juga perlu kondisi seperti ini kan, untuk mempertegas bahwa memang dia punya legitimasi yang kuat ya di masyarakat, atau karena ada Jokowi, begitu? Ya, sebenarnya kalau kita hitung satu persatu, kenapa Jokowi misalnya hanya terkonsentrasi di misalnya ini di Jakarta ataupun di Jawa Tengah, selain itu adalah wajah Jokowi, tentu kan pesan politiknya adalah Jokowi ingin melihat betapa orang-orang yang didesain dan dimenangkan oleh Jokowi, dia akan establish untuk stamina politiknya di 5 tahun yang akan datang. Per hari ini, sebenarnya kalau kita melihat Jokowi tentu ada wapres dong. Tapi rasa-rasanya bagi Jokowi itu nggak cukup. Kan politik bisa berubah 5 tahun lagi, Mas. Nah, tapi per hari ini, rivalitas dengan Merah itu nggak bisa dihilangkan. Permusuhan secara politik dengan kubu PDIP dengan Megawati Soekarno Putri itu nggak bisa kita tutup mata, Pak. Jadi pembuktian-pembuktian yang semacam itu yang seperti ingin Jokowi tunjukkan juga dalam berbagai orkestrasi dan dukungan politiknya. 5 tahun yang akan datang itu untuk Gibran atau untuk siapa? Bisa untuk Gibran, bisa untuk orang-orang yang disebut sebagai Jokowismen. Itu artinya saya membaca di 2029 Jokowi itu tidak mau hampa. Jokowi itu tidak mau kelihatan tidak ada mainan politik yang kemudian akan menyebut bahwa Jokowi itu akan hilang dari peredaran. Karena memang selama ini diktum politik kita secara umum, kalau bukan ketua umum, tak lagi jadi presiden, tak punya akses terhadap kekuasaan, biasanya dia wassalam, Bang. Wassalam. Don, itu kekuasaan itu adiktif. Iya. Ada beberapa pekerjaan yang membuat kita adiktif. Salah satunya jurnalisme. Kedua, researcher. Ketiga, kekuasaan politik. Apalagi jadi presiden ya. Iya. Abang, kalau sudah bicara kekuasaan, batu aja, semua itu bisa membantu, Bang. Kalau Mas Adi lihat dari berbagai survei atau pengamatan, memang endorsement ini sekarang sudah nyata hasilnya? Saya kira endorsement itu tetap penting ya, terutama untuk mengkapitalisasi, dia mengorganisasi ulang pemilih-pemilih loyal yang terafiliasi dengan Jokowi. Begitupun di Jakarta, terlepas dari persentase kecil dan besarnya, Jokowi sepertinya juga punya keyakinan orang Jakarta dalam banyak hal masih bisa diajak untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Itulah yang saya sebutkan, endorsement politik elit-elit kunci itu menjadi penting. Jadi tidak mengherankan kalau belakangan ini yang kita lihat, yang memberikan endorsement politik itu bukan hanya Jokowi, tapi juga Anies Baswedan, bahkan Ahok juga diseret-seret juga. Bahkan Pak Prabowo yang ada di luar negeri juga diseret-seret juga, memberikan dukungan politiknya. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Nah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat.
mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi Eriksen ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Oh Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja. PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga ya mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. Belalah harkat martabat rakyat. Anda semua adik-adikku, anak-anakku, berdiri di depan untuk rakyat. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk partai politik. Bukan untuk kekuasaan. Oh gitu deh videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.